Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau kalian tuh nggak ada belanja apa-apa di bulan ini, tapi di rekening kalian akhir bulan malah nggak ada uangnya? Kalau kalian pernah ngerasa itu, nonton video sampai habis karena aku bakal bahas itu buat kalian hari ini. Halo teman-teman, welcome to the Trainer's Diary, dan ini temanmu, Yuda Eka. Banyak orang yang ngira kalau sebenarnya masalah keuangan itu adalah karena mereka terlalu boros. Tapi menurutku pribadi, sebenarnya masalah keuangan itu bukan karena kamu borosnya, tapi karena kamu itu nggak sadar kamu ngeluarin apa. Kalau misalnya kamu ngeluarinnya hal yang benar, aku rasa nggak boros dan nggak apa-apa juga. Karena yang dipikiran kita adalah ketika kita mengeluarkan uang besar, jebret gitu, itu pemborosan. Padahal sebenarnya kalau kita perhatiin hal-hal kecil kayak misalkan subscription, kopi plus cemilan, nongki-nongki, cicilan, terus Gojek, GoFood, Grab, itu kalau frekuensinya gede, ya gede juga. Sebenarnya aku sendiri juga pernah ngalamin hal yang sama, dimana aku tuh nggak begitu peduli soal pengeluaranku sebenarnya. Jadi kayak aku berusaha untuk mengeluarkan uang yang penting, kebutuhan tertutup, that's it. Dan aku ngerasa tuh kayak nggak pernah belanja yang mahal-mahal, kayak murah-murah doang deh belanjanya. Tapi kenapa di akhir bulan uangku malah habis? Ternyata setelah aku selidikin nih, jawabannya adalah di pemborosan kecil-kecil setiap hari yang frekuensinya gede banget. Contoh, aku suka dengan kopi. I love coffee, man. Aku suka banget sama kopi, dan aku ngopi hampir setiap hari. Dulu, yang aku lakukan adalah aku Grab Coffee atau Gojek Coffee, plus ongkirnya, plus subscription Gojek, plus lebih murah setiap bulan dikeluarin. Ternyata kalau di frekuensinya setiap hari, dengan 25.000 mungkin lebih, gede juga jadi di akhir bulan. Nah, aku baru nggak di situ. Ternyata nggak cuma pengeluaran yang langsung gede aja yang jadi masalah, tapi ternyata pengeluaran yang kecil-kecil tapi numpuk akhirnya gede juga. Dan aku ngerasain itu juga. Nggak cuma kalian, aku juga ngerasain. Makanya aku mulai sadar bahwa sebenarnya itu bisa kita ganti, bisa kita lebih hematin. Aku nggak bilang kalau misalkan nongkrong, ngopi itu salah. Enggak. Ini kita lurusin dikit ya. Aku juga suka nongkrong, aku suka ngopi. I love that. Kenapa? Karena aku merasa itu refresh diriku ketika bekerja. Kerja udah capek, perlu nongkrong dikit, perlu ngopi dikit. Itu penting. Tapi masalahnya adalah di sini. Kalau misalnya kalian ngeluarin itu setiap saat, setiap hari, tapi kalian nggak sadar bahwa kalian ngeluarin itu buat apa, tapi dikeluarin aja. Nah, itu yang bikin pemborosan. Contoh, kalau kalian bikin kopi atau beli kopi buat nongkrong sekali, that's fine. Biar kalian refresh diri kalian, that's fine. Tapi kalau belinya terus karena bosan, nggak tahu mau ngapain, itu salah. Shift malam ngopi dikit, boleh. Kalau ngopi karena pingin aja, kayak bisa diganti. Itu yang penting. Jadi bukan masalah kopinya, bukan masalah nongkrongnya, tapi masalah sadarnya. Kalian harus sadar dengan pengeluaran yang kalian keluarin. Walaupun kecil-kecil. Oh, ini ngopinya buat ini buat ini subscription-nya buat ini. Yang aku tekankan adalah bukan kalian jangan ngopi, jangan nongkrong, enggak. Aku juga ngopi, aku juga nongkrong kok, sama aja. Tapi yang aku tekankan adalah teman-teman, kita harus sadar dengan apa yang kita keluarin. Berguna enggaknya, penting enggaknya. Tapi sebenarnya kalau kita ambil studi ya, ada hal yang memang dipelajari di sini. Kenapa kita ngerasa hal kecil-kecil itu nggak boros? Yang pertama, karena kita ngitungnya per item. Ngitungnya per item, kita nggak ngitung keseluruhan kan. Kopi 20.000 aja, kayaknya nggak masalah deh kalau cuma 20.000. Ternyata beli 60 kali, meledak juga. Kayak kalau misalnya GrabFood sekali nggak masalah deh. Toh juga itemnya harga 15.000. Kali 30 kali, meledak juga. Terus yang namanya pembayaran digital, menurut studi ternyata itu membuat kita ngerasa nggak kehilangan uang karena cash kita di dompet masih tebel, tapi rekening kita terkuras. Dan yang ketiga adalah karena kita tidak memiliki tujuan tentang uang. Ini yang paling penting. Kita tuh nggak tahu uang kita mau dikemanain.
Karena nggak tahu mau dikemanain, kita istilah gap itu dengan hal-hal yang tidak berguna. Maka dari itu kalian ngerasa kalau hal-hal kecil itu nggak boros. Padahal sebenarnya itu yang makan rekening kalian dari bawah sampai ke atas. Tapi karena aku selalu bahas soal for conscious spending ya, aku bakal ngaitin sedikit yang sama for conscious spending kita. Nah, jadi dengan for conscious spending kita kan harus bagi pengeluaran ke 4 paket di akhir bulan untuk awal bulan depannya. Ini bikin kalian satu sadar bahwa uang kalian tuh mau kemana. Ingat nggak sih? Bakat apa? Pertama, fixed cost. Kedua apa? Investasi. Ketiga apa? Saving goals. Keempat apa? Guilty free spending. Di sini yang aku mau tekankan adalah dengan kalian tahu pengeluaran kalian itu kemana aja, kalian tahu uangnya mau dipakai apa, maka itu bisa kalian tempatkan di bucket yang benar. Contoh, kalau misalkan kopi itu penting, buat kalian tuh penting banget ngopi, anggarin dia di fixed cost. Kalau penting banget, kalau nggak ngopi kalian mati gitu, udah fixed cost. Ya udahlah, aku juga cukup paham dengan kayak gitu kok. Terus kalau misalnya udah dianggarin ke fixed cost sekian, masukin investasi, masukin ke saving goals. Aku mau lagi 3 tahun mau beli tiket konser harga 10 juta, anggarin dari sekarang. Masukin ke saving goals, masuk. Bikin itu jadi apa? Saving goalsnya kalian. Yang keempat ya guilty free spending. Di sini yang bisa kalian gunakan seenaknya kalian. Aku punya uang lagi 2 juta, pakai guilty free spending. Oke, pakai uangnya 2 juta. Pakai apa? Nongkrong, terserah. Beli action figure, terserah. Atau mungkin action figure di saving goals, terserah aja. Nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu uang kalian tuh mau dibawa kemana. Di for conscious spending ini. Tapi gini teman-teman, kalau misalnya kalian ngerasa nih, uang kalian tuh habis terus setiap saat. Aku ada sedikit solusi buat kalian. Mungkin challenge ya. Nah, selama 7 hari ke depan, kalian keluarin aja uangnya. Keluarin aja nggak apa-apa, tapi catat. Catat pengeluaran kalian 1, 2, 3, terserah. Catat sebanyak-banyaknya. Jangan langsung dipotong ya. Jangan dipotong pengeluarannya. Catat dulu selama seminggu. Oh, setelah seminggu kalian sadar, oh aku ngeluar tuh ini aja loh. Setelah itu aku mau kalian bikin 3 tabel. Tabel pertama, penting banget gitu. Tabel yang harus dikeluarin, penting. Yang kedua, bisa ditunda. Tabel yang bisa ditunda. Jadi ini pengeluaran yang kalau dipakai ya bagus, kalau nggak juga nggak apa-apa, bisa ditunda gitu. Yang ketiga nggak penting. Dari pengeluaran kalian seminggu itu, kalian coret mana aja yang nggak penting dulu. Coret. Oh ini nggak penting, coret. Ini nggak penting, coret. Setelah kalian tahu mana yang nggak penting, kalian masukin pertama ke tabel yang bisa ditunda. Oh, ini bisa ditunda nih, masukin ke tabel dulu. Ini bisa tunda nih, lingkerin yang bisa ditunda, lingkerin. Sisa yang nggak kalian coret itu adalah yang penting, itu yang harus kalian keluarkan. Nah, itulah yang harus masuk ke fixed cost di bucket pertama di for conscious spending. Jadi itu challenge buat kalian. Kalau kalian nonton ini ya, coba deh. Kalau kalian bingung kenapa uangnya di mana kemana, tulis seminggu nggak usah dipotong, keluarin dulu uangnya semua. Kalian harus sadar pengeluaran itu kemana, baru bisa dipotong nanti. Sebenarnya menurutku pribadi tujuan budgeting itu adalah bukan untuk kita takut ngeluarin uang, tapi bikin kita tahu uang kita kemana, dan di akhir bulan uang kita nggak habis. Itu tujuan budgeting. Nggak usah muluk-muluk harus dipotong sekian, nggak usah ngopi nyatet setiap hari, nggak usah. Yang penting kalian tahu uang kalian kemana, di akhir bulan kalian punya uang. That's it. Oke teman-teman, itu aja video hari ini. Aku pakai ini soal aku nggak punya mic yang gede, jadi aku punya clip on doang, jadi aku pakai tumblerku untuk standing mic-nya. Diwajarin ya teman-teman, nanti kalau udah duit aku bakal masukin lagi. Aku udah masukin ke saving goals kok. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video berikutnya, and have a good day. Keep these rough days off my mind.